Maka perintah Allah itu apa? Hukumnya. Nah, kita dilatih menyelaraskan dengan hukum dengan apa? Sholat, puasa, umroh, haji, kurban. Itu bukan perintah dalam tanda petik direct, bukan. Tapi latihan untuk menyelaraskan dengan hukum Allah. Makanya value manusia nggak pernah di Quran ngomong yang paling mulia yang rajin tahajud, nggak ada, Bu, Pak. Yang paling mulia yang rajin umroh, nggak ada. Tapi yang paling takwa. Siapa orang yang takwa? Yang sesuai dengan hukumku. Nanti ngerti, kualitas doa itu tergantung dari bagaimana kita selaras dengan hukumnya. Selesai. Jadi Bu Bapak, kita pakai sederhana aja. Indikator parameter kita semakin Islam, banyak komplain nggak? Udah gitu aja. Begitu ada cerita mau komplain, aduh nggak Islam banget nih, dah diam dulu. Terima. Tapi Bu Bapak, maaf, ini nggak mudah. Karena kenapa? Komplain itu sifat 98% manusia. Komplain mulu. Kenapa? Dia digerakkan oleh bawah sadarnya. Dan bawah sadar Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari jawabannya kayak belum makan siang ya. Oh iya, kalau agak kerucuk-kerucuk snack ada ya. Snack tuh ular ya Ibu Bapak ya. Seperti biasa siang hari ini kita belajar bareng lagi, kita berkontemplasi lagi. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau meyakinkan sesuatu, bukan mau mengajari, bukan berarti lebih tahu, lebih mendalam. Tapi spirit kita, saya rasa sesama murid yang mau belajar dan bertumbuh. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Di sini semua murid, di sini semua pembelajar, di sini semua yang mau yang mau menambah kesadaran gitu kira-kira. Jadi seperti biasa kita akan dialog, kita akan kontemplasi, dan kemarin udah banyak hal ya yang kita bahas. Semoga senantiasa apa yang dibahas setidaknya Ibu dan Bapak memberikan footnote, catatan kaki yang ada sesuatu hal gitu ya yang mungkin tambah direnungkan, tambah dikontemplasikan, karena sesuatu yang jarang dikontemplasikan biasanya kita melakukan kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan biasanya udah jadi gak hidup gitu intinya. Nah maka semoga kita selalu tidak bosan lepas dari kebiasaan lama, karena nanti kita akan ngerti bahwa salah satu hukum yang paling akan terjadi adalah kedinamisan gitu. Kalau bahasa Qur'annya tuh semesta raya ini gak pernah diam, semuanya bergerak, semuanya fayakun. Fayakun itu bertumbuh dan terjadi, bertumbuh dan terjadi. Maka sejatinya kalau dalam perspektif tasawuf itu tidak pernah ada yang lama. Semuanya membaru, Bu. Ibu Bapak detik ini baru. Jadi jangan nyebut lagi aku udah tua tapi aku membaru. Nah gitu. Yang baru apa? Dulu rambutnya putih, sekarang dulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya putih. Nah itu baru berarti ya, bukan tua. Jadi everything is always fresh gitu. Dalam perspektif tasawuf itu selalu membaru. Nah yang menarik adalah saat kita tidak mau membaru, kita akan stuck. Saat kita stuck, kita tidak bertumbuh gitu. Nah siang hari ini kita akan masuk ke rangkaian modulasi rada panjang Ibu Bapak. Dan ini saya rasa akan menjadi salah satu fundamental basic dari pemahaman. Karena konteks intinya adalah kita gak bisa lepas dari yang namanya sunatullah gitu.
Nah, karena hari ini icip-icip, jadi santai aja, relax, dan nanti di tengah-tengah ada sesuatu yang mau dielaborasi. Pokoknya kita nggak terlalu cepat pengen ngeberesin modulasi, tapi yang jelas pulang bawa oleh-oleh bahan untuk direnungkan. Ya, jadi jangan sampai pulang tuh nggak ada perenungan, ibu bapak, jangan ya. Karena makanya saya nggak mau ngedongeng, tapi saya mau ngajak mikir sih sebenarnya. Mau ngajak merenung, mau ngajak berkontemplasi. Karena saat nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, sejatinya saya sedang memberikan kesempatan ibu bapak untuk ngobrol sama dirinya sendiri. Supaya kontemplasi. Siapa tahu udah lama yang di dalam jarang diajak ngobrol gitu kira-kira. Padahal kangen sama ibu bapak gitu. Ibu bapaknya mikirin yang di luar mulu masalahnya ya. Nah. Baik, saya akan mulai dari icip-icip awal dulu ya ibu bapak. Saya mungkin akan berbicara dalam konteks begini. Ibu bapak pernah dengar kata ibadah nggak? Pernah dengar? Nah, oke. Kalau ibu bapak dengar kata ibadah, yang kepikiran apa? Sholat. Oke. Sekarang saya tanya, sholat itu ibadah atau jalan untuk ibadah? Hah? Gini. Ibadah itu artinya apa sih? Awas jawab sholat, bukan ya? Ibadah itu artinya menjadi abdi atau dalam tanda petik menghamba. Oke? Berarti menghambakan diri. Ya, oke. Ya jelas lah kalau kita bicara Ibu bapak waktu sholat ada baca iftitah nggak? Coba gimana bacaannya? Wa subhana ibu wasila. Ini selesai ya. Inna sholah wanu wama mati. Dibagi 4 nggak tuh? Inna artinya wanu nusuki artinya ibadah hidupku. Jadi ibadah dipisahin nggak sama sholat? Oh iya, emang tiap hari nggak iftitah ya? Ya jelas ya. Kalau asbun gitu tuh ya. Oh inna sholati wa nusuki udah aja. Jelas nggak? Inna sholati wanu. Dadah sampai situ aja dulu. Sesungguhnya dan dipisah nggak? Berarti kalau dipisah orang sholat pasti ibadah nggak? Belum tentu. Makanya dipisahin di situ. Sip ya. Nah, kenapa saya mau mengawali ini? Karena jangan-jangan orang merasa sudah beribadah, padahal dia lagi melakukan ritual ibadah. Beda loh. Beda. Kenapa? Karena ritual ibadah itu baru upacara. Upacara baru dalam konteks yang namanya ritual, baru dalam konteks yang namanya perilaku yang belum tentu membuat kita menghambakan diri kepada Allah. Oke, ibu bapak? Oke ini? Oke. Makanya kenapa ada fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Berarti nggak komplit tuh. Jangan-jangan dia melakukan begini, tapi dia tidak menghambakan kepada Allah. Contoh nih. Kalau konsep penghambaan itu terjadi, maka konsep kebermanfaatan itu akan terjadi. Maka kalau kebermanfaatan berarti dia tidak egois, tetapi dia akan bermanfaat. Saya mau nanya, kalau korupsi egois nggak? Ada nggak orang yang sholat tapi korupsi? Tapi begitu jawab banyak, langsung jangan mikirnya banyak tuh, jangan. Ingat kesini gitu, ya. Jadi maksud saya, level ibadah seseorang nggak ditentukan seberapa sering dia ke masjid, enggak bu, pak. Nggak seberapa sering dia pengajian, nggak seberapa sering dia umroh, enggak. Tapi output dari ritual ibadahnya membuat dia menghambakan total nggak sama Allah gitu intinya. Oke? Sip ya? Makanya yang kita bahas di 5 pertemuan yang lalu, inna akromakum indallahi atqakum. Tetap level mulia itu nggak dilihat sholatnya, tapi takwa. Berarti yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang satu jembatan, yang satu titik, sampai ini nggak boleh lepas nih. Ya awas nih.
Ibu bapak, kita tuh suka di pemikiran kita tuh suka melihat sebagai oposisi deh bu pak. Contoh, oposisinya baik adalah buruk. Kan jadi lawan tuh. Hitam oposisinya putih. Kalau saya nanya, lawan hidup apa? Mati. Padahal kalau kita satu langkah dapat aja, semua dalam hidup bukan oposisi, tapi mitra. Maka mitranya hidup adalah mati. Mati bukan lawan hidup, tapi mitra. Karena nggak mungkin ada orang yang hidup terus-terusan, karena mati juga perlu hidup. Berarti mati lawannya hidup atau mitranya hidup? Berarti sukses, mitranya gagal nggak? Gagal. Jadi bukan lawan nih sebenarnya. Karena tidak ada orang yang sukses kalau belum pernah gagal. Lawan kata sehat apa? Jadi sakit itu lawan atau mitra? Mitra. Lawan kata suami apa? Jadi istri. Nah gitu. Jelas ya? Jadi kalau kita bu, maaf ya Pak, maaf nih. Kenapa banyak orang takut mati? Karena mikir bahwa mati itu lawannya hidup. Tapi kalau ngerti bahwa mati itu mitranya hidup, ya mau gak mau mati pasti gitu. Oke? Oke, takut disiksa. Kadang-kadang takut penyiksaan yang belum jelas, tapi tersiksa batin tiap hari biasa aja gitu. Ya kadang-kadang sih gitu. Tapi sering sih, ya sering. Nah, dah. Oke, sampai sini. Sip. Sekarang saya tanya, yang bisa beribadah sama Allah apanya kita? Kalau menurut Quran? Hah? Penghambaan kepada Allah pasti perlu tools, betul nggak? Iya dong. Karena kalau kita nggak tahu toolsnya, gimana kita bisa menghamba kepada Allah? Sekali lagi ya ibu bapak, nanti kita akan ngerti. Menghamba kepada Allah bukan masalah rajin sholat, tetapi taat pada hukum sunatullah. Karena kalau kita sholat tapi nggak selaras dengan keinginan atau hukum-hukum Allah gitu. Nanti kita ngerti itu. Sip ya. Jadi sholat, puasa, umroh, haji itu alatnya. Outputnya selaras dengan sunnatullah. Jadi kalau alatnya dipakai terus tapi nggak selaras, berarti dia di jembatan muter-muter nggak nyampe-nyampe gitu. Oke? Sip. Berarti untuk beribadah dikasih alatnya kita. Apa alatnya? 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku memberikan kamu jin dan kamu manusia, diciptakanlah J dan M untuk kamu beribadah. Berarti kalau kita nggak menguasai dua ini, gimana mau beribadah? Yang menarik sekarang dengar jin langsung mikirnya hantu gitu bu, Pak. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita diberikan jin dan manusia, dua-duanya ada di dalam diri kita nggak? Ih ragu-ragu. Ya ada sih, tapi mungkin belum ngerti. Ada sih, tapi mungkin nggak paham gitu. Satu, kalau kita bicara dalam konteks diri, bu, pak, diri. Ibu bapak kalau bercermin, ketika ngelihat, nggak usah bercermin lah, ketika ngelihat orang, yang kita lihat itu bagian besar dirinya atau bagian kecil dirinya? Atau gini deh, banyak yang kelihatan fisik atau lebih banyak yang nggak kelihatan? Hah? Yang kelihatan. Deal? Saya nanya, ibu bapak ngelihat orang pikirannya kelihatan nggak? Perasaannya? Emosinya? Niatnya? Otaknya? Jantungnya? Paru-parunya? Ini saya ngomong sampai asar nggak beres-beres nih. Hah? Oke? Berarti yang tampak itu cuma 1% loh. Karena 99%-nya kita tidak melihat langsung.
99%-nya itu tersembunyi. Bahasa Inggrisnya disebut hidden, bahasa Arabnya disebut jin. Jin itu sesuatu yang tersembunyi. Makanya kalau tersembunyi dalam rahim disebut janin. Makanya kalau tersembunyi akalnya disebut majnun, jadi orang gila. Iya. Makanya surga disebut jannah, tersembunyi. Jadi segala sesuatu yang tersembunyi, itulah kita diberikan yang tersembunyi dengan level kemanusiaan untuk menghambakan diri kepada Allah. Salah satu dalam konteks Ibnu Arabi, jin itu juga diartikan sebagai intelektual. Jadi kalau ibu bapak baca cerita Sulaiman mengumpulkan jin untuk membuat istana, jangan mikir hantu kayak Casper gitu, jangan bu pak. Sulaiman ngumpulin orang-orang pintar untuk ngebuat bangunan gitu. Oke? Aduh diam-diam gini ibu bapak oke nggak ini? Ibu bapak nangkap pembicaraan ini pakai kecerdasannya nggak? Iya, berarti si jinnya lagi bekerja nggak? Iya. Tapi konteks yang namanya kecerdasan ini fluktuatif, bisa dalam konteks ego gitu. Contoh, orang yang korupsi pinter nggak? Tapi lupa manfaat, berarti dia jinnya aktif tapi manusianya nggak aktif gitu. Clear? Maka di situ dikalimatkan wa ma khalaqtul jin, yang tersembunyi dan derajat ilahiyah untuk kamu beribadah kepadaku gitu. Makanya ibu bapak maaf nih, salah satu pemahaman konteks kalau kita bicara tentang Allah, Allah itu satu, Allah adalah kecerdasan tanpa batas. Maka dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kecerdasan tanpa batas ini kita lagi berjalan untuk menggunakan kecerdasan Allah gitu. Makanya kenapa satu-satunya makhluk yang dikasih privilege untuk masuk ke level ini, dikasih akal, itu adalah manusia. Makanya kalau nggak menggunakan akal, Quran bilang apa bedanya kamu dengan kal an'am, binatang ternak. Ibu bapak bisa bedain nggak binatang ternak dan manusia? Ibu bapak kalau perhatiin ya, buka tutup Quran dari mulai surat 2 sampai terakhir itu cuma mau membicarakan dari level Al-Baqarah menuju An-Nas. Lepas level kebinatangannya, masuk ke level kemanusiaan. Contoh, kalau binatang sapi ternak, si yang menjaganya bawa ke kiri ikut nggak? Ke kanan dikasih makan diam nggak? Dibawa lagi ikut nggak? Berarti dia nggak punya kemampuan self control. Siapapun yang menggayat dia akan ikutin gitu. Oke? Pertanyaan. Ibu bapak pernah nggak orang itu nyebelin gara-gara dia? Aku jadi marah, pernah nggak? Ih nggak mau ngaku sih? Pernah? Berarti apa bedanya sama yang barusan contoh? Dia bete kesel, dia gitu kesel, dia menyenangkan happy. Berarti kita seperti binatang ternak yang di luar ngapain kita ikut gitu. Betul nggak? Berarti kalau kita terpengaruh sama apapun yang di luar, berarti kita belum punya konteks yang namanya insan atau yang disebut anas. Oke bu, pak. Ih jadi diam gini ibu bapak, oke? Berarti begitu kesel, aku kesel gara-gara dia, udahlah. Berarti jinnya aktif tapi belum menjadi manusia. Itu disebut kal an'am. Tetangga beli pengen ikut beli. Tetangga gitu ikut. Akhirnya jadi ikutan. Berarti kita nggak punya pondasi pilihan gitu. Padahal ibu bapak maaf ya, mau orang lain A, mau orang lain B, kalau kita damai-damai aja, kan nggak perlu marah. Betul nggak? Tapi rata-rata kepancing marah atau nggak kepancing yang mana? Nah itu yang membedakan inna sholati wa nusuki. Maka orang begini tetap kepancing. Kan saya ulang-ulang ibu bapak. Contoh,
Saya balik dulu ya. Berarti yang tertampak dan yang tidak tertampak lebih banyak mana? Sip, 99% banding 1%. Jadi ibu bapak, kalau kita ngelihat orang terus menilai dia rugi, kenapa? Itu baru 1% yang aku ketahui. 99% kita nggak tahu. Betul nggak? Berarti sangat kecil banget, sehingga ketika kita menyadari ini, oh iya ya, aku sadar bahwa yang aku lihat secara fisik ada limitnya. Nah, nanti perbedaan manusia dan jin, manusia itu resolusi tinggi, jin itu resolusi rendah, gitulah kira-kira. Yang satu kecerdasan tersembunyi, yang satu kesadaran murni gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak, kalau gitu kita ngerti nggak bahwa segala sesuatu yang kita tahu terbatas? Oke? Berarti kalau terbatas ada limitnya, berarti lebih banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Untuk level insan, begitu lihat perbedaan, aduh beda nih, saya mau belajar karena itu beda dari aku. Itu insan tuh. Berarti dia terbuka. Perbedaan akan menjadi pelajaran. Tapi kalau levelnya jin, levelnya di resolusi rendah, begitu beda, oh kafir, bid'ah, nggak beda sama aku, salah. Berarti dia ngejudge nggak kira-kira? Berarti dia melakukan judgement dengan kapasitas yang 1%. Oke Bu, Pak? Makanya Quran juga bilang di 49:13, aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal, mengenal. Li ta'ruf. Ta'aruf. Nah ta'aruf sekarang jadi pacaran sih, jadi aneh ya. Ya nggak apa-apa sih lah, udahlah. Tapi tapi poinnya adalah mau mengenal. Nah sekarang saya tanya, gimana mau mengenal kalau udah ada sekat menilai dan itu salah? Maka ibu bapak, maaf banget ya, saya langsung to the point aja. Sunatullah, untuk kita menuju sunatullah dengan cara-cara keseharian, satu aja bu pak, jadilah orang yang humble. Udah, itu gak ada lagi. Jangan sampai kesombongan kita menyekat untuk kita mau belajar dari orang lain. Karena terlimitasi bahwa aku tahu yang paling benar gini, padahal sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita gak tahu. Makanya wajar nggak ketika Nabi Muhammad ngomong tidak akan pernah masuk surga kalau kalian bawa satu zarah kesombongan, satu atom coba. Artinya apa? Once kita menyadari ini, begitu ngelihat sesuatu, oke, saya cuma tahu 1%, mendingan saya belajar, mendingan saya nanya, mendingan saya melakukan kontemplasi daripada menilai. Karena kenapa? Aku kalau menilai, aku nggak punya kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru gitu bu, pak. Jadi ibu bapak maaf ya, orang sombong fix nggak akan bertumbuh. Kenapa? Kesempatan apapun yang Allah berikan nggak dia pakai. Kenapa? Udah merasa benar. Ibu bapak, siapa sih yang lebih hebat dari Rasulullah tentang urusan ilmu-ilmu gini? Betul nggak bu, pak? Tapi beliau kemanapun selalu ngomong sahabat. Keren nggak? Ada orang datang sahabat, kenapa? Saya nggak mau meninggalkan kesempatan mau belajar dari dia, karena pasti ada yang aku nggak tahu mau belajar dari dia. Maka sahabat aja. Nah, itulah kenapa konteks ketika kita berbicara, kenapa sih justru ini yang menjadi primer, pemahaman ini yang menjadi primer justru. Nah, kita balik dulu. Ya Bapak, ini pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Belum mulai, belum. Nah, warming up dulu, biar anget-anget dulu gitu. Biar ininya connect. Satu, berarti as a physical, sebagai physical. Ibu Bapak masih ingat ya? Bagian luar aku 4 namanya jasad, masuk ke dalam aku 3 namanya jiwa, masuk ke dalam aku 2 namanya ruh, ke 1 adalah aku 1, Allah itu sendiri. Berarti diri kita ini lahir. Pertanyaan saya, yang ilaihi rojiun 4, 3, 2. 4, 3 atau 2? 2. Ini pulang. Oke? Semakin ke bawah, semakin memateri dan semakin berat. Ini jadi materi. Tapi maaf nih,
Yang menjadi concern jangan-jangan urusan yang materi, urusan yang jasad jauh lebih diperhatikan daripada ruhnya. Jadi ketukar gitu. Urusan materi diutamakan, urusan rohani justru malah jadi belakangan. Makanya waktu di awal-awal saya pernah bilang bahwa jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang gitu. Sehingga kita jadi salah concern, salah fokus. Contoh, punten mohon maaf. Semakin ke bawah, semakin yang terlihat. Semakin yang terlihat, semakin bentuknya, entah itu fikih, entah itu syariat, entah itu ritual. Justru malah sibuk yang kelihatan, yang esensi 99%-nya lupa. Ya lagi sholat jamaah, Bu, Pak, Allah, nggak kelihatan. Begitu lihat yang ruku yang kemarin kita cerita, pas selesainya, Pak, sekedar mengingatkan tadi rukunya kurang 2 derajat. Jadi ribut 2 derajat ruku beda, Bu, Pak. Urusan kunut, nggak kunut, berantem. Urusan gini, begini, berantem. Ribut urusan-urusan yang cuma 1%, tapi yang 99%-nya nggak dikasih nutrisi gitu, Bu, Pak. Oke, Bu, Pak. Makanya wajar nggak kenapa Imam Ghazali shifting, pindah dari yang 1% ke 99%, di sini disebut teologis, naik ke tengah-tengah disebut filsafat, masuk ke dalam disebut tasawuf gitu. Ujungnya di sini adalah ilmu rasa. Makanya saya sering bilang, sholat tanpa jiwa yang terhubung namanya senam. Ya olahraga. Betul? Puasa tanpa jiwa yang terhubung namanya diet. Umroh dan haji tanpa jiwa yang terhubung namanya wisata. Makanya sholat, puasa, umroh, rajin, tapi ini nggak naik ke sini. Makanya disebut fawailul lil musallin. Celaka. Nah kita kadang-kadang dalam tanda petik nggak tepat menentukan tingkat menilai keislaman misalnya. Rajin banget ke masjid, belum tentu loh, Bu, Pak. Karena outputnya bukan dalam konteks wilayah ritualnya, tetapi riwayat penghambaan diri kepada Allah gitu kira-kira. Oke, Bu, Pak. Aduh, diam gini, Ibu Bapak. Oke, ini. Dapat ya? Dapat ya? Sekarang yang paling banyak diributin yang paling luar ini nggak kira-kira? Iya. Padahal Ibu Bapak punten ya, mohon maaf. Ibu Bapak kalau mau ngomongin hukum di Quran dikurang dari 10%. 90%-nya itu ngomongin tauhid sebenarnya. Gitu. Makanya kalau di sini terjadi friksi, terjadi perbedaan, ya udahlah. Makanya perbedaan tidak didesain untuk berantem, tapi mengayakan satu sama lain. Oh, ada yang gini ya, dapat knowledge baru. Oh, ada yang gini ya, oh ternyata keren ya, keindahan pelangi itu karena berbedanya bukan seragamnya gitu. Nah orang-orang yang pengen seragam udah pasti jarang main jauh, udah pasti. Yang kedua, mindsetnya nggak luas gitu. Berarti jarang pakai ini nih. Karena kenapa? Yang dilakukannya hanyalah bentuknya program, dogma, dan doktrin gitu kira-kira. Oke, Bu, Pak. Sip ya. Maka menurut Al-Baqarah awal-awal, sebelum sholat ada syarat mutlak loh, Bu, Pak. Alif Lam Mim, zalikal kitabu, la raiba fi, hudalil, yu'minuna bil, beriman dulu kepada yang gaib, baru dirikanlah sholat. Nah ini menarik nih responnya. Oh iya ya, kayak nggak pernah ngaji gitu ya. Nah sekarang yang disuruh sholat dulu, tapi nggak pernah diajarin hal-hal gaib, begitu, Bu, Pak. Nah gaib itu adalah sesuatu yang 99% unseen, tidak tertampak. Jadi pikiran, perasaan, emosi, ego, keinginan, cita-cita, sikap hati, niat, kelihatan nggak? Jadi Ibu Bapak sebenarnya kita ini lebih banyak tampaknya atau gaibnya? Nah gitu. Jadi waktu Ibu Bapak ngaca lagi ngelihat makhluk apa di situ? Nah gitu. Oh ini makhluk gaib ya gitu. Karena yang kelihatan fisik itu cuma 1%. Berarti penghambaan terjadi pada yang 1% atau 99%?
Itu intinya, karena 1% ini adalah refleksi dari yang 99%. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Makanya kalau ngomongin kematian gak ngomongin jasad Bu, Pak. Kulu nafsin, ngomonginnya jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul, ngomonginnya jiwa. Berarti jiwa seseorang tertampak atau tersembunyi? That's it. Maka kalau yang si jiwanya nggak diregulasi, bagaimana kita bisa menghambakan di diri? Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi jelas nomor 1, kalau ngelihat siapapun ingat kegoibannya. Benar Bu, begitu ngelihat dia goib, aku juga goib. Jadi dua makhluk goib yang lagi saling menatap gitu. Ya, mungkin bagi ibu nanti malam kalau ketemu ngelihat suaminya lagi di tidur, ini goib aku gitu. Sip ya, dapat ya. Maka kalau udah ngerti yang goib, baru bisa dirikanlah sholat. Berarti keterhubungan sholat itu ada kaitan dengan kegoiban kita. Di mana keterhubungan jiwa kepada aku dua kepada aku satu gitu. Berarti sholat bukan hanya urusan fisik, bukan. Lah gimana mau sholat benar begitu? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3, rakaatnya lupa. Berarti kalau rakaatnya lupa, jiwa terlibat nggak? Enggak. Maka banyak orang yang mendidik tubuh fisiknya untuk sholat, tapi tidak mendidik jiwanya untuk terhubung. Makanya sholat tetap, ngegosip tetap. Sholat tetap, julid tetap, nggak ngaruh ke jiwanya gitu. Tapi ibu bapak saya ulang-ulang, ibu bapak mau ngerti mau nggak ngerti, sholat 5 waktu kewajiban yang luar biasa, titik. Kenapa? Mau ngerti mau enggak, at least 5 menit ibu bapak berhenti ngegosip, udah gitu aja. Betul nggak? At least 5 menit waktu sholat kita nggak posting buruk, nggak berkata-kata buruk, at least kita istirahat 5 menit. Dah itu juga udah bagus. Tapi masa mau gitu mulu dari dulu gitu? Betul nggak? Dah, sip ya? Dah. Nah sekarang saya tanya, kalau disebut menghambakan kepada Allah, apa bukti nyatanya kalau gitu? Apakah bukti nyata menghambakan diri rajin ke masjid? Ya nggak gitu juga. Buktinya fawailul lil musholin. Apakah menghambakan diri itu adalah bagaimana kita rajin puasa? Ya belum tentu juga. Karena kenapa? Tetap aja puasa itu target akhirnya adalah takwa. Jadi ibu bapak jangan terlalu sibuk di jembatan, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Dah itu tuh. Dan ibu bapak please jangan lupa, setiap orang punya kenyamanannya sendiri untuk menentukan jembatannya. Nggak usah rese sama nyamannya orang. Karena dia nyaman dengan gitu, ya udah orang nyamannya begitu. Betul nggak? Karena kalau kita bicara dalam konteks tasawuf lagi, jumlah jalan menuju kepadaku, sejumlah ruh yang aku tiupkan, berarti kalau ada 8 miliar manusia di bumi, ada 8 miliar jalan yang beda Bu, Pak. Nggak usah usil sama jalan orang lain. Karena jalan yang kelihatan itu cuma 1%. Dan ibu bapak jangan lupa juga sih, secara psikologis manusia tuh paling gak suka dinasihati. Dah. Jadi alih-alih menasihati, mending memberikan contoh. Nabi Muhammad itu ngasih contoh Bu Pak, enggak sekedar mengingatkan, enggak Bu. Nih contohnya gini, tonton. Karena contoh jauh lebih berteriak daripada kata-kata. Makanya dakwah yang terbaik bukan ceramah, bukan ngobrol, tapi diberikan contoh. Karena contoh itu berdampak, nanti kita ngerti. Oke Bu Pak? Oke ini? Sip? Kita mulai. Bismillah. Nah, sekarang kita mulai nih. Start dari sini. Titik startnya di sini. Saat kita membaca surat An-Nas, yang pertama kita baca selalu kul a'udzu birabbin nas. Betul? Ya. Baru Malik, Kinas, baru Ilah.
Kira-kira Quran iseng nggak ngomong Rob dulu baru Malik baru Ilah? Kira-kira itu kebetulan nggak kira-kira? Pasti ada structure di situ. Beda kalau manusia pasti mau berpikir, mau merenungkan. Kalau kira-kira nggak berpikir merenungkan, berarti dia mengikuti kebiasaan. Bedanya hewan ternak sama manusia cuma di situ aja, Bu, Pak. Makanya kita disinir sama Allah di surat 7179 kan. Aku berikan pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, akal pikiran nggak dipakai. Terus kamu bedanya sama kal an'am binatang ternak apa gitu? Berarti kemanusiaan itu tertampak dari daya akalnya yang digunakan. Salah satu daya akal yang digunakan tergantung dari bagaimana bagian jiwa menggunakan pikiran. Ibu bapak keseharian lebih sering pakai pikiran atau lebih sering dipakai sama pikiran? Orang yang dipakai sama pikiran nomor 1, overthinking. Banyak khawatir, cemas. Kalau udah ada overthinking, cemas, udah pasti pikiran lagi make kita. Berarti kita yang diperalat oleh pikiran. Padahal pikiran itu yang dikasih sama kita untuk kita pakai. Jadi ibu bapak, punten nih mohon maaf nih. Kalau kita jarang berpikir, udah pasti kita mengikuti kebiasaan. Udah gitu aja. Jadi please ibu bapak, sebisa mungkin pikirannya tolong dipakai. Sering-sering. Tapi emang beda tipis sih antara ibu bapak berpikir sama ibu bapak banyak pikiran, beda tipis. Karena kadang-kadang orang yang lagi banyak pikiran ngerasa aku lagi berpikir, enggak, lagi banyak pikiran. Betul nggak? Jadi ibu bapak lebih sering banyak pikiran atau berpikir? Makanya kenapa saya nanya supaya apa coba? Mikir. Ibu bapak, saat kita berpikir, kita stop dikuasai oleh ego. Saat ibu bapak sekarang berpikir, ibu bapak lagi mengambil waktu untuk kontemplasi ke dalam. Begitu, gini, iya ya. Lagi ke dalam nggak kira-kira? Iya. Nah kayak gini tuh hari-hari tuh nggak banyak gitu Bu. Kenapa? Karena yang dipencet cuman kebiasaan, habits, udah selesai. Makanya kenapa Quran ulang-ulang bagi orang-orang yang berpikir, merenung, berpikir, merenung dan seterusnya gitu. Ya, jadi yuk jangan sampai kita dikasih alat yang paling canggih sama Allah yang namanya akal pikiran nggak dipakai, jangan. At least Bu, Pak, at least ada sesuatu tolong dipertanyakan dengan why-nya dulu. Kenapa ya? Karena kalau ada kenapa, di situ akan menuju kepada pemahaman. Kalau kita ngerti kenapanya, kita akan lebih mindful mengerjakannya. Kenapa? Tahu ini untuk apa. Bukan hanya udah pokoknya wajib, kalau nggak dikerjain dosa, kalau nggak nanti masuk neraka. Itu dikerjakan tanpa akal dengan ketakutan. Untuk awal-awal boleh lah, tapi jangan kelamaan gitu kira-kira. Nah, Rob dalam pemaknaan esensi itu diartikan dengan mendidik. Maka ketika Allah ngerob berarti Allah lagi mendidik. Mendidik apa? Mendidik jiwa. Makanya tarbiyah itu pendidikan. Robbul Alamin semesta ini memberikan pendidikan kepada kita. Berarti ibu bapak mau nggak mau, suka nggak suka, kita dihidupkan di muka bumi ini lagi pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan jiwa. Jadi ibu bapak jangan pernah berharap everything will okay, stabil, baik-baik aja. Nggak bisa, orang lagi dididik jiwanya selalu up and down nggak kira-kira? Maka jiwa yang up and down adalah berbolak-balik, sering disebut dengan yang namanya kolbu. Kolbu itu artinya berbolak-balik nih. Kadang up, kadang down, kadang happy, kadang sedih. Maka ibu bapak jangan pernah iri, pengen jadi orang lain, menganggap rumah tetangga lebih bagus, menganggap apa dan lain-lain. Mau sekaya apapun, setengah atau semiskin apapun, kita pakai bahasa itu supaya gampang. Semua orang hanya selalu mengalami sebentar senang, sebentar sedih.
Sebentar happy, sebentar sedih. Dah, gitu aja Bu, Pak. Mau di level manapun kita. Sehingga kata kuncinya nanti kita ngerti. Salah satu indikator parameter kita semakin menghamba kepada Allah, tingkat yang namanya fluktuatif naik turunnya nggak terlalu tinggi. Maka nanti kita ngerti gini Bu, Pak, maaf banget nih. Orang yang semakin Islam bukan hanya semakin rajin sholat, tapi mempersedikit komplain dalam hidupnya. Itu makin Islam pasti. Jadi kalau sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, komplain rajin, nah berarti masih gini nih hidupnya. Aduh, udah. Ibu bapak kalau orang komplain frekuensi vibrasinya rendah nggak? Pasti ibu bapak malas ketemu sama orang-orang kayak gitu. Begitu ngeliat mukanya, alah ini pasti mau ngeluh nih, gitu loh bu pak. Nggak enak gitu vibesnya. Sip ya. Ini saya ngomong jangan-jangan bukan yang di sana, ini loh ya kita nih gitu. Kan ini kita lagi kontemplasi ceritanya. Jelas ya? Dah, yuk. Kalau gitu, kalau Allah lagi ngerob dan mendidik, pasti Allah punya sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan Allah, silabus kurikulumnya Allah, namanya Sunnatullah. Sunnatullah kalau mau pakai bahasa sunnah itu hukum, Allah itu ya Allah sendiri. Hukumnya Allah. Nah sekarang saya tanya Bu, Pak. Berarti Allah punya hukum atau Allah tukang menghukum? Nah. Jadi jangan ada kata-kata aku dihukum oleh Allah. Bukan, aku nggak ngerti hukum Allah, maka yang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah. Betul. Ibu bapak maaf ya. Ada nggak orang gini? Aku lagi diuji oleh Allah. Ada nggak yang begitu? Seakan-akan Allah menguji. Ya, itu kalau bagus sih. Kalau rada-rada jelek, kayaknya Allah mengazab deh. Nah gitu. Makanya kalau nengok yang sakit bu pak, satu kata yang nggak boleh keluar itu azab. Jangan bu pak. Saya kalau mau basa-basi, ibu nggak apa-apa, ibu lagi diuji, nice, betul nggak? Ibu lagi dapat musibah, oke. Ibu lagi dapat cobaan, oke. Jangan sekali lagi, ibu kayaknya lagi diazab deh, jangan, udah. Oh hati-hati, oh gitu. Padahal empat-empatnya itu juga sih, gitu. Cuman beda terminologi aja gitu. Nah, cuman beda bahasa. Jadi sekali lagi. Sunnatullah adalah hukum. Hukum mutlak untuk kehidupan semesta raya. Dah, nggak ada lagi. Ini hukum tertinggi. Jadi kalau sekarang manusia bikin produk hukum, itu namanya hukum partikel. Partikular. Ini yang namanya hukum tunggal. Hukum partikel belum tentu selaras dengan hukum tunggal. Jadi ibu bapak kalau sekarang ngelihat hukum kayaknya gimana banget, karena bukan hukumnya yang tidak suci, penegak hukumnya yang berbahaya gitu kira-kira. Sama kayak agama. Agama selalu suci, pemeluk agamanya yang berbahaya. Oke? Nah, jadi sekarang jangan ragu-ragu ketika kita ngelihat kayaknya gimana ya, kayaknya gimana. Semua hukum partikular gak bisa berkutik di hadapan hukum semesta tuh gak bisa bu pak. Mau lolos dari hukum yang kita bikin, tapi hidupnya nggak akan bisa kabur dari hukum Tuhan, hukum Allah gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Sip ya? Berarti salah satu hukum-hukum agama, hukum fikih, hukum apa, partikular nggak kira-kira? Iya, maka orang yang ngerti hukum Islam belum tentu selaras dengan hukum Sunnatullah, belum tentu. Berarti nanti kita ngerti. Agama adalah jembatan untuk menyelaraskan dengan hukum Allah semesta. Maka orang beragama Islam KTP-nya Islam, tapi KTP Islam yang selaras dengan hukum semesta namanya Islami. Menariknya orang KTP-nya Islam belum tentu Islami.
Jadi keselarasan itu tidak terletak pada identitas, tidak terletak pada tampakan, tapi keselarasan kita dengan hukum semesta raya. Kenapa? Hukum ini ibu bapak mau di mana, dalam kondisi apa? Nggak ada dan nggak mungkin nggak terjadi, gitu kira-kira. Makanya 107 Al-Anbiya bilang, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, bukan lil muslimin, bukan, tapi alamin. Supaya kita selaras dengan hukum alam. Sampai sini oke? Contoh. Di Al-Baqarah 186 itu ada kalimat gini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku adalah dekat. Saya nggak harus jelasin lagi itu ya. Gimana kita mau jadi jauh dari Allah, orang Allah itu yang meliputi. Allah itu adalah muhit dan kita nggak bisa lepas dari ruangan itu gitu. Allah adalah maha ruang, kita isinya. Jadi sekarang kalau masih ngomong kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas, berarti belum ngerti gitu. Yang atas ya cicak gitu misalnya, apa sih gitu. Sip ya. Gimana kita mau jauh dari Allah sementara Allah itu wadah, Allah itu ruangan, kita isinya. Anyway, kalau lupa itu boleh dicek di rekaman sebelumnya. Nah, berarti ibu bapak, ketika ada kata-kata rahmatan lil alamin, di Al-Baqarah tadi dibilang, aku mengabulkan orang yang bermohon kepadaku, tetapi hendaklah mereka mengikuti perintahku. Mengikuti apa? Maksud perintah di situ apa? Nah, ikutin hukumnya. Bukan hanya sholat, bukan. Contoh yang paling gampang, hukum yang paling simpel yang bisa kita gambarkan, nanti mungkin ini saya bahas di next gitu ya, karena ini akan ada sekitar 12-20. Contoh, tabur tuai. Ibu bapak berdoa pengen keluar durian, tapi tiap hari nanam cabai keluar durian nggak kira-kira? Nggak bisa. Oh udah ditebang. Oh ada durian dulu di sini gitu. Oh gitu. Aduh. Ya udah. Itu yang nebangnya jin biasanya ya. Paham ya? Berarti kalau ibu bapak tiap hari ya nanam cabai. Nah, nanti ini yang akan membuat Bu, Pak, ada sistem keyakinan, ada kenyataan. Beda. Maka ibu bapak, hati-hati apa yang diyakini. Karena keyakinanmu belum tentu kenyataan. Contoh. Kan lahir saya nggak tahu apa-apa ceritanya. Dikasih keyakinan sama bapak saya, ibu saya. Abu, sing yakin. Wah, sing pakai sing lagi. Orang Sunda mah gitu ya. Sing yakin. Kalau kamu nanam cabai, sing yakin pokoknya sama Allah keluar durian. Sip. Benar, Bu. Ini mah contoh. Tapi nanti terjemahkan sama bahasa ibu-ibu masing-masing, ibu bapak ya. Karena kita pasti mengalami itu. Sip. Saya punya keyakinan nggak? Punya keyakinan kalau nanam cabai keluar durian. Punya nggak? Tapi bakal jadi kenyataan nggak? Saya belum ngerti kenyataan waktu itu. Jadi saya menjalankan keyakinan nggak? Tiap hari nanam, ya Allah durian, ya Allah durian. Lama-lama durian nggak muncul. Kalau mikir, berarti ada something wrong nggak? Untung mikir. Kalau nggak bablas 50-60 tahun durian ditunggu-tunggu nggak pernah ada. Kenapa? Keyakinanmu tidak selaras dengan kenyataan. Untung ditebang. Ya, ini kayaknya ada dendam personal nih kayaknya ya Pak Tata ya. Ada sesuatu gitu Pak Tata nih ya. Kayak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Dapat Bu, Pak? Dapat? Nah makanya sekarang ibu bapak yakin apapun dipertanyakan. Ibu bapak dulu sebelum ngerti kayak gini, saya yakin banget kalau doa di depan Ka'bah dikabul gitu. Terus belakangan mikir, kalau Allah cuma di depan Ka'bah nggak adil dong ya. Terus di Ciputat masa nggak bisa doa gitu? Betul nggak? Iya. Tapi kalau orang yang yakin boleh-boleh aja nggak? Boleh. Tapi jauh jadinya.
Ingat loh ya, yang akan terjadi pada hidup kita bukan keyakinan kita, tapi kenyataan. Nah, ibu dan bapak, kenyataan yang dihadirkan oleh Allah itulah tempat di mana kita menghambakan diri kepada Allah. Jadi Allah akan menampilkan dirinya, bentuknya adalah realitas. Makanya ingat loh ya, Islam bukan ngomongin tentang konteks religion ya. Islam itu artinya berserah total kepada Allah, di mana Allah akan memberi kenyataan. Berarti orang yang Islam, orang yang menerima kenyataan. Oke Bu, contoh. Kira di luar iya, tapi hakikat loh ya. Sekarang saya tanya gini, orang yang KTP-nya Islam pasti selalu menerima kenyataan nggak? Belum tentu. KTP-nya Islam, tapi quality 99%-nya belum masuk ke dalam konteks yang namanya Islami gitu. Itu poin pentingnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi, contoh Bu, Pak. Contoh nih. Sampai sini oke dulu? Sampai sini oke dulu? Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak jangan lupa, kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan bukan jawaban, tapi Allah akan memberikan kesempatan. Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Orang yang apa? Sabar. Allah gak akan ngasih sabar ke kita, tapi Allah akan memberikan kesempatan untuk sabar. Gimana caranya? Mendatangkan orang menyebalkan. Nggak asik. Kenapa Bu, Pak? Kenapa? Kenapa begitu sistemnya? Karena hasilnya nggak penting, yang penting kamu terdidik atau tidak. Kamu belajar nggak gitu? Kalau gini Bu Pak, ya Allah kaya duit, ya Allah mobil, ya Allah istri, ya Allah apa. Belajarnya kapan? Karena datang ke sini bukan untuk menerima, tapi untuk mendidik. Makanya Robul Alamin. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, itu Allah lagi ngerob kita, Robul Alamin. Makanya kata-katanya Alhamdulillah Hirobil Alamin. Meskipun ngegas Alhamdulillah gak apa-apa sih, ya boleh-boleh aja gitu. Kesal sih gitu, gitu. Tapi kita ngerti, oh ini kesempatan aku untuk jadi orang sabar. Allah memberikan yang namanya peristiwa. Berarti setiap peristiwa wujudnya Allah nggak kira-kira? Iya. Emang siapa yang ngedatengin kalau bukan Allah? Berarti Allah mau komunikasi sama kita menggunakan apa? Peristiwa. Nama peristiwanya adalah kesempatan. Nah, kemampuan orang membaca kesempatan, bahasa Arabnya namanya Iqra. Berarti mengikro disuruh membaca apa? Kesempatan. Jadi ibu bapak begitu ada yang nyebelin, ikro. Kenapa nih? Jangan marah dulu. Jangan sebel dulu. Oh ya ampun, ini datang ke sini pasti ngasih kesempatan saya untuk jadi orang lebih baik. Pasti ngasih kesempatan saya untuk jadi orang lebih takwa. Sehingga alih-alih benci sama orangnya, kita mengambil pelajaran. Kenapa? Nanti kita ngerti hukum nomor 1 dalam konteks sunatullah namanya tauhid. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Ibu Bapak insya Allah ya kita ngerti ini masalah turun 90% Bu, Pak. Serius. Kenapa? Semakin Islam seseorang, semakin konfliknya nggak gede gitu. Tetap, makanya hidup kan. Ada Bu, Pak, cara terbaik untuk tidak diuji. Mati bener. Udah, mati aja.
Iya. Pulang. Iya, tapi mati belum tentu pulang loh ya, belum tentu. Nyasar kan nggak enak ya. Sip ya. Tapi kalau kita ngerti hidup ini adalah pendidikan, ya udah. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya, dipecat besoknya dari kantor. Oh, ternyata kesempatan kalau kamu kerja 9 to 5 sama bos kamu terus, kamu akan terlimitasi segitu, keluar. Dan biasanya ikro-ikro gini baru ngerti setelah 2 tahun, berikutnya 3 tahun baru, oh iya ya untung, dulu jadi untung semuanya Bu, Pak. Sok cobain. Kecuali pasangan sih kayaknya nggak ada untung. Tahu gitu, nah gitulah kira-kira. Sip ya. Maka ibu bapak, please note, garis bawahi, sesuatu yang tidak terjadi pada diri kita atas kemauan kita, bentuk penyelamatan Allah sama kita. Jadi bukan nggak dikabulin, Allah lagi nyelamatin. Kenapa? Belum waktunya. Belum pas dengan ketetapannya, belum pas dengan sunatullahnya. Mau gimana pun, bukan mintanya, siapin wadahnya gitu loh Bu, Pak. Ibu maaf ya, orang yang kenal diri pasti tahu diri. Orang yang nggak tahu diri doanya juga aneh Bu, Pak. Ya Allah berikan aku 5M ya Allah. Wadahnya cuma 100.000 gitu misalnya. Ya elah jauh banget sih gitu. Kenapa Bu, Pak? Sebuah isi akan mengikuti wadahnya. Jadi alih-alih minta lebih banyak, mending ngegedein wadahnya. Kenapa? Pasti otomatis. Nanti masuk ke hukum gitu. Oke Bu, Pak? Sip. Ini sampai sini ada sesuatu nggak? Ada yang direnungkan gitu ada? Oh mantap. Sip. Udah Bu, Pak, kalau ngerti-ngerti gini, udah Bu, Pak, kita tuh nggak akan banyak nyalahin orang, nggak akan banyak ngeluh. Ya udah aja, kenapa? Itu sistemnya. Slow bener. Makanya ibu bapak maaf ya, Assalamualaikum itu bukan password masuk rumah orang, bukan. Aku membawa damai. Loh, Assalamualaikum, aku datang membawa yang ngejawabnya apa? Waalaikum, aku menerima juga dengan kedamaian. Jadi begitu masuk, Assalamualaikum, salam. Begitu duduk, tahu nggak? Jadi nggak gosip. Gimana sih? Tadi bawa kedamaian, jadi nggak gosip, kan aneh ya? Ya nggak apa-apa sih Bu, Pak. Nah itu nanti akan membuktikan bahwa orang yang Islam belum tentu Islami, belum tentu Bu. Islam KTP. Jadi maaf ibu bapak. Jadi lebih Islam itu bukan ngerubah terima kasih apa jadi fi amanillah lah, afwan lah. Enggak lah Bu, Pak. Itu mah jadi Arabi, namanya bukan Islami. Gitu. Sip ya. Jadi ya buat tertampak religius mah boleh-boleh aja sih. Tapi kan nggak gitu. Karena panjat sosial yang paling gampang jadi religius Bu, Pak. Serius. Di media sosial, ibu bapak tahu panjat sosial ya? Panjat sosial tuh orang yang pengen kelihatan lebih oke gitu. Ada 3 caranya. 1, pura-pura kaya, susah. Yang kedua, pura-pura pinter, susah. Jadi yang bisa bikin panjat sosial itu kaya dan pinter. Yang paling gampang ibu bapak untuk panjat sosial, pura-pura religius, udah itu paling gampang udah. Nah, tinggal pakai peci, pakai baju putih, top aja udah gitu. Tapi religiusitas belum tentu sesuai dengan hukum sunatullah. Oke? Sip? Dapat ya? Maka perintah Allah tuh apa? Hukumnya. Nah kita dilatih menyelaraskan dengan hukum dengan apa? Sholat, puasa, umroh, haji, kurban. Itu bukan perintah dalam tanda petik direct, bukan. Tapi latihan untuk menyelaraskan dengan hukum Allah. Makanya value manusia nggak pernah di Quran ngomong yang paling mulia yang rajin tahajud, nggak ada Bu, Pak. Yang paling mulia yang rajin umroh, nggak ada. Tapi yang paling takwa. Siapa orang yang takwa? Yang sesuai dengan hukumku. Berarti orang yang sesuai dengan hukumnya Allah, simple tadi, semakin gak banyak komplain. Kenapa? Karena yang terjadi pada hidup kita selalu keinginan Allah, bukan keinginan kita.
Abis gitu doa ya Bu, Pak. Ya Allah, bagus awalnya. Aku bersyukur ya Allah. Tapi di tengah-tengah, ya Allah, kalau bisa sih. Nah, mulai kalau bisa sih ya Allah. Jadi ngatur ya. Lo betul nggak? Yang jangan-jangan Allah sebagai yang pemilik kita usernya, kita yang dimilikinya, ngatur gitu sama owner gitu. Gimana sih kata Allah? Sip ya? Gimana? Oh nanti kita belum bahas doa, tenang. Ibu Bapak, doa itu bukan urusan kalimat formal yang dibaca. Berdoa dan baca doa dua hal yang berbeda. Ibu Bapak sok aja dulu doa dulu mah gak apa-apa, lakukan aja. Tapi nanti ngerti, kualitas doa itu tergantung dari bagaimana kita selaras dengan hukumnya. Selesai. Itu aja. Berarti nomor 1, saya ulang dulu sedikit ya Ibu Bapak ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dikasih kecerdasan dan dikasih kebijaksanaan untuk selaras dengan hukum Allah. Berarti ada pengetahuan nggak di situ? Ibu Bapak kalau nggak belajar nggak ngerti gini-gini Bu Pak. Dan abis gitu kalau udah ngerasa cukup nggak akan nambah pengetahuan pasti. Makanya please Ibu Bapak, yuk kita indahkan hadis Rasulullah dari mulai buayan sampai liang lahat, jangan berhenti belajar. Kenapa? Hidup adalah pendidikan. Berarti yang mau datang ke kita selalu mau mendidiknya kira-kira. Kalau kita mulai sadar, oh yang datang ini tukang posnya Allah nih, pasti mau ngirim pesan. Berarti bukan siapa yang datang, tapi apa yang mau disampaikan. Itulah yang disebut Iqra. Jelas ya? Jadi pengkabulan doa, ingat, bukan didatangkan hasil, tapi diberikan Ya Allah, jadikanlah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pasti banyak berantem Bu Pak. Karena dengan berantem, kesempatan untuk saling menyayangi. Oke Bu Pak? Iya, urusan berantem jadi diam gini. Oke Ibu Bapak ini. Ya, kayak mukanya tuh kayak iya bener ya gitu, kayak gitu. Kayak yang sering berantem gitu. Kayak. Ya, oke. Nah, dah ya. Kira-kira si hukum sunnatullah ini ada 20. Kira-kira. Banyak nih. Jadi at least nanti menguasai 20 hukum ini semakin enak hidupnya Bu Pak. Enak tuh artian gini. Ada apa-apa tingkat penerimaannya lebih tinggi daripada tingkat penolakannya. Udah gitu aja Bu Pak. Ingat ya, menolak berarti tertutup. Namanya kafir. Menerima berarti terbuka. Namanya syukur. Jadi orang yang bersyukur bukan yang tiap hari Alhamdulillah. Bukan. Orang yang nerima kejadian nyatanya apa, saya terima. Dah, abis diterima, berpikir apa yang harus dilakukan, update-nya bagaimana, datang lagi, update lagi, datang lagi, update lagi. Kata kuncinya, Qul hu Allahu ahad. Aku menyatu dengan kenyataan, bukan menolak kenyataan. Contoh, saya niat besok dagang laku 100. Niat itu berarti ekspektasi, keinginan jin, mau. Tetapi keinginan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Abis ingin yakin lagi, yakin 100, yakin. Dah. Besoknya pas dagang laku cuman 5 Bu. Kecewa nggak? Nah kalau kecewa kafir berarti. Iya, berarti nggak nerima kenyataan. Tapi orang yang Islam, orang yang terbuka, orang yang salam, orang yang total surrender. Ingat ya Ibu Bapak ya, di surat 4 ayat 125, waman ahsanuddin mimman aslama. Dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang berserah kepada Allah? Ingat, Allah memberikan peristiwa, memberikan kenyataan. Berarti yang datang ke kita peristiwa dan kenyataan hidup bukan? Orang Islam nerima. Oh ya udah 5, saya terima ya Allah. Tapi setelah ada penerimaan, mikir lagi, kenapa ya lakunya cuma 5? Dibikin continuous improvement gitu. Itu namanya istiqomah. Jelas Bu Pak? Sip ya? Jadi Bu Bapak kita pakai sederhana aja. Indikator parameter kita semakin Islam, banyak komplain nggak? Udah gitu aja.
Begitu ada cerita mau komplain, aduh nggak Islam banget nih, dah diam dulu. Terima. Tapi Bapak maaf, ini nggak mudah. Karena kenapa? Komplain itu sifat 98% manusia. Komplain mulu. Kenapa? Dia digerakkan oleh bawah sadarnya. Dan bawah sadarnya selalu menolak kenyataan. Alamiahnya begitu. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Oke, ini nggak? Gimana Pak? Oh beda. Kalau tidak benar bukan komplain namanya. Gitu. Tapi mengedukasi Pak. Contoh. Anak ngeselin atau melakukan hal salah. Marah tapi melampiaskan emosi, itu namanya komplain. Tapi begitu marah kitanya tidak melibatkan emosi dan kekesalan, itu namanya mengedukasi. Suaranya sama-sama kencang tapi frekuensinya beda gitu Bu. Nanti ada di frekuensi itu. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Ini sebenarnya loncat, tapi karena ada pertanyaan saya langsung loncat ke sini. Nanti kita hari ini sampai tauhid aja dulu ya, Ibu Bapak ya. Ini kalau kita ngerti tauhid lebih dalam, insya Allah lah kita akan lebih paham. Saya kasih contoh dulu dari case-nya Bapak. Contoh. Ibu Bapak jangan lupa, secara fisiologis, ingat, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Oke? Otak yang paling lama bareng sama kita itu disebut reptilian brain, di dalamnya ada amigdala. Itu adalah konteks yang namanya survival mode. Urusannya bertahan hidup aja udah. Artinya saya cepetin dikit. Setiap orang dalam memutuskan sesuatu didorong oleh otak emosinya. Oleh apa Bu Pak? 99,9%. Jadi Ibu Bapak kalau mengambil keputusan 99,9% datang dari otak emosi. Berarti kalau emosinya lagi on, critical thinking bijaksana, dia lagi off, nggak mikir berarti. Berarti orang yang menggunakan emosi, dia melampiaskan emosi, dia tidak melihat dampak panjangnya. Itu namanya reaktif. Contoh nih. Ini diilustrasikan seorang ibu yang tukang marah-marah. Ilustrasinya. Ya, kalau ngomong ibu marah-marah, bapak-bapak langsung gini nih. Langsung senyum-senyum. Ya ini saya ngomongin ibu karena emang terjadinya di case aslinya juga ibu-ibu sih. Nah gitu ya, ini nggak ada maksud apa-apa Bu, Pak, nggak ada. Ini bukan titipan dari suami-suami, bukan. Aduh, mati bentar. Oh, udah. Oke. Ketika seorang ibu ini yang marah, ini real kejadian Bu, Pak, real kejadian. Ini ada di studi case. Jadi Bu, Pak, ketika si anak ini mecahin gelasnya, ibunya, karena gelas itu sangat bernilai buat si ibunya, anak masih kecil, usia enggak kecil-kecil amat sih, 4-5 tahun, mecahin, cetek, jatuh. Bu, Pak, begitu jatuh, beserta memorinya hancur, beserta keinginannya hancur, beserta kemelekatannya hancur, naik voltase, wah langsung tanduk keluar gitu kira-kira. Wih, gitu. Dan itu biasanya 0,5 nanosecond cepet banget, gitu. Misalnya, begitu jatuhin anaknya tanpa sadar langsung, kamu ya puak dimarahin, dibentak, dicubit. Bu Pak jangan salah. Ini konteksnya ini mah yang lebaynya gitu. Tapi Ibu Bapak sadarilah bahwa berapa sih harga gelas? Anggap lebay 1 juta. Misal. Sekarang saya tanya. Kehilangan 1 juta dibandingkan dengan memberikan luka batin sama anak seumur hidup, worth it nggak Bu Pak? Enggak. Bentakan, cacian, cubitan yang gara-gara remeh-temeh ratusan ribu, bahkan mungkin telur jatuh 5.000 perak, tapi ngebentak anak yang ngebuat si anak memiliki luka batin yang dalam long period, itu hasil dari kekuatan emosi yang disampaikan gitu. Dampaknya panjang nggak kira-kira?
panjang. Trauma, that's it. Betul. Dan itu, maaf ya ibu bapak, sesuatu yang udah dikeluarkan gak bisa diandu. Kalau di CapCut kan bisa cetek balik lagi, enak tuh. Tapi sesuatu yang udah dilakukan, perilakukah, ucapankah, semuanya udah langsung ada hukum yang namanya sebab akibat gitu kira-kira. Jadi ibu bapak jangan komplain sama sesuatu karena kenapa? Jangan-jangan sekarang kita lagi panen emosi 99% yang kita nggak sadar, kita hari ini lagi panen semua yang kita sedang pahami gitu kira-kira. Sip ya? Itulah kenapa kalau dalam tradisi Islam khusyuk bukan waktu sholat 5 waktu, bukan. Khusyuklah dalam hidup artinya apa? Kalau ada apa-apa khusyuk dulu. Hold dulu. Jangan reaktif tapi responsif. Jangan dikit, padahal belum ngerti misalnya bu, pak. Kenapa juga nggak ngerti gitu? Tiba-tiba sikat aja. Tapi bu bapak ya maaf banget sih. Suka nggak suka mau nggak mau, memang 99% dikuasai sama emosi memang. Ya itulah kita gitu. Dan kalau kita tidak memperkecil emosi yang sedang terjadi, nggak akan ada yang bisa nolong kita bu, pak. Nggak ada bisa. Kenapa? Regulasi kecerdasan emosi hanya bisa dilakukan karena kita latihan. Ibu bapak, kenapa sih sok kalau di ayat Quran disuruh sabar dulu, disuruh sholat dulu? Jadikanlah sabar dan sholat, betul nggak? Ya karena itu semuanya urusan kesini sebenarnya. Ibu bapak lagi sholat 5 waktu ngajarin sabar nggak? Gimana ngajarin sabarnya? Kita lagi sholat, di gerakan sholat ada pelajaran sabar nggak? Jelas. Kalau abis gini nggak, jangan langsung atahiyat dong. Sok sabar, ruku dulu, berdiri lagi. Itu kesabaran nggak kira-kira? Iya, proses. Tumanina, that's it. Satu lagi, gitu, berdiri lagi. Kan nggak bisa, Allahu atahiyatu, nggak bisa bu, pak. Jangan aneh-aneh gitu. Berarti kita lagi disuruh mengikuti proses. Oke? Tuh diem gini ibu bapak. Oke ini? Udah bu, gelas jangan dipikirin udah pecah bu. Udah. Tapi yang udah lewat udah aja. Yang udah lewat biarkan jadi memori. Sekarang kita perbaikan ke depannya. Jangan. Awas loh ibu bapak, punten mohon maaf ya. Kalau kita terjebak di masa lalu terus, kita jadi nanti akan feel guilty terus gitu. Dan itu nggak bagus. Aduh aku tuh ya gara-gara aku nih anak ini semua aku lah, aduh lagi aku lah. Udah gitu terus gitu bu pak. Nggak apa-apa. Karena pun kejadian tadi kenyataan nggak. Iya itu juga kurikulum buat si anak gitu. Ya kurikulum aja anaknya punya ibu kayak gitu kira-kira. Betul nggak? Ya nggak kasihan juga sih pak. Sip ya, karena setiap kurikulum hidup itu pasti selaras dengan hukum nanti kita akan ngerti gitu. Oke bu pak, sip ya. Terakhir supaya kita lebih ngerti lagi, jadi saya ulang, Allah adalah maha dari segala sesuatu. Dia akan memberikan peristiwa dalam bentuk perwujudannya. Kita udah pernah bahas ya, wujud, mawujud, mahiyat, meskipun belum dalam, tapi nanti kita akan ngerti. Sehingga semua peristiwa itu adalah kesempatan yang perlu untuk ikro. Jadi ibu bapak sebisa mungkin kalau ada sesuatu yang terjadi ikro gitu. Apa message-nya gitu. Alih-alih kita melihat kesalahannya, mending kita ngelihat apa pesannya. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Nah, dari keseluruhan ini, karena sumbernya satu, berarti semua peristiwa, semua kehidupan, semua yang bertampak datang dari Allah juga nggak kira-kira? Iya. Nih. Manusia di resolusi rendah, dia hanya akan melihat yang berubah, namanya jasad dan jiwa. Contoh. Begitu ibu bapak ngelihat orang pakai merek tertentu yang kita nggak suka, bisa menilai. Berarti dia lagi ngelihat sesuatu yang berubah-ubah. Oke? Begitu ngelihat fisiknya, berarti ngelihat yang berubah-ubah.
Begitu ngelihat perangainya, berarti ngelihat yang berubah. Kenapa? Aku 3 dan aku 4, jiwa dan jasad itu bukan fitrah, itu sesuatu yang pasti berfluktuatif. Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak kita semua kalau saling lihat, ada yang sama nggak di ruangan ini? Ada yang sama nggak? Ada, ruhnya. Betul? Berarti yang beda, sesuatu yang beda, pasti levelnya lebih bawah. Maka level yang semakin bawah, semakin memateri, semakin perbedaan, semakin ada sekat. Maka semakin menjasad, semakin memateri, semakin terkotak. Dan kalau orang hanya ngelihat kotaknya, dia lupa ngelihat isinya. Oke? Sip ya? Dah. Sekarang di antara jasa, jiwa, ruh, 3 aja udah, ini nggak usah dulu dibahas ya. Yang nggak berubah ruhnya nggak kira-kira? Iya dong. Dan ilaihi rojiun itu urusan apa? Ruh. Berarti ibu bapak, maaf ya. Kul hu Allahu ahad. Ahad itu artinya apa? Bukan, menyatu. Esa. Berarti nggak ada siapapun makhluk yang nggak menyatu dengan percikannya Allah, namanya ruh. Berarti ruh di mana-mana nggak? Cuman tampilan bentuknya beda-beda. Contoh. Proyektor, AC, lampu. Beda nggak? Coba kalau pakai resolusi tinggi, kita mulai ngeh. Oh, dia nyala. Datang dari mana? Listrik yang sama. Betul? Berarti ada listrik ke proyektor menampilkan gambar, listrik ke AC mendinginkan ruangan, listrik ke lampu menerangkan. Esensinya listrik yang sama nggak sebenarnya? Cuman fungsinya beda. Sip. Berarti ibu bapak kalau ngelihat siapapun, listrik yang mengalir ke dia dengan fungsi yang dia punya. Oke? Berarti kalau pakai resolusi tinggi, yang kita lihat ini mau lampu, mau kipas, apa, yang kita lihat listriknya nggak kira-kira? That's it. Itulah Al-Baqarah 115 bilang, kemana saja kamu menghadap, wajahnya Allah. Berarti kita tembus pandang nih, nggak ngelihat fisiknya, nggak ngelihat jiwanya, langsung sadar, oh yang ada di kamu dan yang ada di aku percikan yang sama. Berarti kamu sama aku sumbernya sama. Dari situ aja bu, pak, humble bisa mulai keluar tuh. Udah dah, bukan mau benci, kenapa tar. Ini ada apa nih? Robbana mahadza batilan, surat 3 ayat 190. Tidak ada yang sia-sia, betul pak. Tapi sejujurnya bu, pak, memang sih ngelihat wujud Allah di orang nyebelin susah banget memang ya. Begitu nyebelin banget, ya Allah gini-gini banget ya gitu. Memang sih. Tapi tetap nggak? Tetap. Paham ya? Sip ya? Berarti kalau udah di resolusi tinggi ini, maaf nih, mau kunut kek, nggak kunut kek, mau gini kek, mau gini, udah nggak ribut bu, pak, udah gitu. Allah, aduh kurang jentit dikit ya. Masa sih gitu. Tapi kalau yang di level itu ya nggak apa-apa juga. Karena ingat, kesadaran nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa bu, pak. Ibu bapak mau sayang sama anaknya, mau sayang sama cucunya, pengen cucunya soleh-soleh, nggak bisa. Kenapa? Nanti ada hukumnya. Jatuh tempo itu pasti tepat waktunya. Nggak bisa dicepetin, nggak bisa dilambatin. Oke bu, pak. Makanya Nabi Muhammad membawa semangat tauhid nggak? Iya, persatuan. Bukan nyeragamin, bukan. Pelangi itu indah karena berbeda. Kalau sama semua jadi nggak indah. Sih. Berarti konteksnya bagaimana kita belajar dari yang berbeda, bukan menyeragamkan, tapi mempersatukan.
Nah sekarang karena si jin egonya gede banget, yang beda disuruh ama kita gitu. Iya Bapak, maaf ya, Nabi Muhammad ngerti gini-gini nggak kira-kira? Ya ngerti lah pasti. Maka ketika orang Yahudi ngelemparin dia, ya ampun ini Allah yang ngelempar aku, dikasih makan loh orang Yahudinya. Betul nggak? Dahsyat nggak? Nah urusan kawin diikutin, urusan gini nggak diikutin gitu loh Bu. Setuju ya Bu ya? Gitu loh maksudnya. Sehingga nanti kita ngerti, oh ya ampun, ini ketauhidan ada di mana-mana, kemana saja menghadap melihat wajah Allah dan seterusnya. Disitulah kita akan menyadari tentang bahwa semua sebenarnya hanyalah wajahnya dia dalam bentuk penampilan yang beda-beda. Ibu bapak, karena tiga-tiganya ini semua yang di sini nggak punya ego, maka proyektor, AC, lampu kerjasama untuk menyamankan ruangan ini. Bener nggak? Nah sama dengan kita Bu, Pak. Kita datang untuk menyamankan satu sama lain, disebutlah rahmatan lil alamin. Karena ada kesadaran yang namanya tauhid. Jadi Ibu Bapak maaf ya, tauhid itu bukan di belakang kap mobil ada tulisan la ilaha illallah gede gitu, bukan. Itu mah tulisannya boleh sih bagus. Tapi saat menyadari bahwa aku dengan resolusi tinggiku, yang aku lihat tembus pandang, aku nggak ngelihat bapak-bapaknya lagi, status sosialnya lagi, la ilallah. Ya Bapak bisa nggak kita menghormati orang gara-gara pangkat 4 bintangnya, bisa nggak? Saya hormat gara-gara dia jenderal, bisa nggak? Berarti kalau dia udah nggak jenderal, nggak dihormatin lagi, bisa nggak? Nah gitu. Berarti yang dia lihat aku 4 dan aku 3-nya. Clear ya? Nah kalau kita ngerti ini Bu, Pak, semua di hadapan Allah nggak ada yang beda. Nah itu yang kemarin kita bahas. Mau tawaf pakai baju ihram. Udah nggak ada yang beda semua. Nanti urusan perbedaannya datang dari kebermanfaatan gitu. Oke Bu, Pak. Kalau tadi mengaitkannya dengan edukasi, maksudnya Rasulullah tadi kan ada komplain sama edukasi tadi gitu ya. Kalau Rasulullah diudahin tapi malah dikasih makan juga ada edukasi gitu. Itu tadi ngaitinnya gimana ya Pak? Ya gini Bu, ketika Rasulullah memberikan makan berarti yang dia kedepankan welas asih dulu. Karena perubahan bisa datang dari kasih sayang, bukan dari kebencian gitu loh Bu. Kita kalau benci orang, pengen ngerubah, nggak bisa Bu. Tapi kalau gini, nanti abis ini tuh ada hukum yang namanya hukum getaran. Abis ini, next ya. Getaran itu nanti urusannya gelombang, urusannya vibrasi. Vibrasi tertinggi yang Allah miliki yang disebut Rahman Rahim. Maka nggak ada yang bisa ngalahin Rahman Rahim Bu. Luluh semuanya sama kasih sayang gitu. Gitu kira-kira. Dapat ya? Sip. Silakan Pak. Beberapa hari yang lalu, sengaja saya YouTube Ustaz ya. Mereka waktu bekerja prospek kapan itu, saya ada bicara di situ. Maksudnya nenek saya. Kenapa? Nenek saya kafir gitu. Oh iya. Itu masih. Tapi berapa soal? Mau saya itu apa ya? Ibu saya juga. Apakah amalan itu baik? Maksudnya ditemukan gitu? Atau gimana? Tidak jelas apa saya tidak waktu profesional apa gitu. Oke. Kalau kita udah ngerti ini, kafir berarti bukan urusan pada konteks berbeda agama misalnya Pak. Jadi yang pernah saya ceritain, nenek saya itu seorang Protestan, tapi perilakunya baik banget gitu. Pertanyaannya, begitu ada orang ngomong bahwa orang yang di luar Islam pasti masuk neraka, saya nggak terima. Pada saat itu, kan belum ngerti.
Karena logika saya, masa sih urusan neraka sama surga, urusan agama kan mati nggak bawa KTP by the way. Sekarang saya tanya, yang paling tahu dia masuk neraka atau surga siapa? Yang paling bisa menerima dia kafir atau Islam siapa? Kan hanya urusan Allah gitu loh Pak. Gitu. Karena boleh jadi kita ngelihat dia mungkin Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita kafir, di akhir hidupnya tiba-tiba jadi kembali kepada kesadaran, kita nggak pernah tahu gitu. Itu poinnya Pak. Sehingga yang saya garis bawahi adalah kita tidak pernah hak kuasa memiliki yang namanya penilaian. Nanti Bapak boleh buka surat 22 ayat 17. Di 22 ayat 17 itu ada kalimat gini. Mau kamu beriman, mau kamu sabiin, mau kamu majusi, mau kamu musyrik sekalipun, Allah yang akan memberikan penilaian kepada kita gitu. Jadi kalau sekarang saya melihat orang, oh ini kafirin, enggak, berarti saya lagi ngambil haknya Allah gitu kira-kira. Karena kekafiran itu tidak terletak pada konteks hanya berbeda keyakinan gitu misalnya. Itu belum tentu gitu. Dalam perspektif ini. Tapi memang Pak, mayoritas kebanyakan orang Indonesia misalkan karena pemahamannya yang 1% tadi atau konteks tidak mengerti dalam wilayah esensi, selalu mengaitkan bahwa orang yang kafir adalah orang yang di luar agamanya Islam gitu kira-kira. Itu aja sih. Sehingga maaf nih ya, mau dia Islam, mau dia korupsi, mau dia gimana, nggak kafir. Kenapa? Seagama gitu. Padahal kekafiran itu tidak terletak pada konteks yang namanya identitasnya gitu kira-kira. Gitu Pak, kira-kira. Sehingga yang saya sampaikan di konteks itu adalah wilayah di konteks bukan hanya dalam wilayah jasmaniah atau identitas, tapi masuk kepada konteks yang namanya kesadaran di wilayah jiwa gitu. Itu sih. Gampangannya begitu. Amal orang kafir itu gimana? Mau diterima oleh Allah atau tidak? Nggak tahu. Kan urusannya Allah. Ayat jelas surat Al-Maidah, surat bahwa amal mereka berdampak kemudian terbangan, mansur terbangan Ya. Apa itu kita tradisional menggunakan agama kalau agama semua agama yang tidak semua keluar konteks agama harus Ya. jadi seperti itu ya. Tadi kita tunggu menerima orang kafir nanti yang bisa bikin kalau kan kita tafsir apakah itu ayat itu diterima sebelum tapi kalau mereka banyak paham dianggap tidak bilang jadi bilang oke tidak bilang paham itu bisa Ya. jadi kalau sekarang ini kan tidak amal mereka Allah nggak tahu selalu mana ya kan selalu iman itu aja. Ya, makasih. Balik sih Pak, kembali kepada keyakinan gitu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa konteks penilaian entah itu kafir, entah itu apa, kita terima dalam bentuk yang namanya tafsir. Saya sih jauh lebih melihat bahwa kita nggak punya kuasa untuk menilai sesuatu karena itu semuanya adalah hak Allah gitu kira-kira. Maka yang ingin saya sampaikan di sini, pemahaman kita lebih kepada konteks yang namanya hakikat dibandingkan dengan syariatnya gitu. Itu kira-kira Pak. Sementara nanti kita bisa bahas panjang kali lebar kali tinggi. Ada lagi? Makasih Pak, udah tabayun, keren. Ibu, mic-nya boleh? Ini proses dalam kita sholat ya. Kita sholat itu kan berarti kita menghamba bukan? Ya, ya, ya. Nah, jadi setiap itu ya terakhir sujud. Nah, sujud itu berarti goib jin itu ikut di dalam diri kita. Terus yang kita sangat dekat pada Allah. Nah, kan semua yang itu adalah pendengaran, mata, itu rasa, tangan, itu menghadap Allah. Karena Allah itu sangat dekat. Nah, yang saya tanyakan yang penghambaan kita kepada Allah itu bagaimana? Ya, gini Bu. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, kita lagi menutup pendengaran, penglihatan hati, membuka hati. Berarti terkoneksi. Berarti saat kita sujud, terdekat itu adalah apa? Ketika egoku aku sujudkan, Allah hadir di situ.
Berarti setelah selesai sholat, kalau Allah dengan nanti kita ngerti di getaran welas asihnya hadir, maka aku akan membawa salam kanan dan salam kiri. Berarti aku pembawa kedamaian kanan dan kiri nggak kira-kira? Berarti pertanyaannya, penghambaan terjadi waktu sholat atau setelah sholat? Dua-duanya. Iya, ini lagi latihan, setelahnya dipraktekan. Gitu. Maka yang 5 waktu latihan, setelahnya dilakukan. Iya dong. Makanya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat yang ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau kejinya turun dan munkarnya turun, aplikasi sholat terjadi bukan hanya pada 5 waktu, tapi kapanpun dan dimanapun gitu. Oh begitu. Jadi ya kita nggak boleh untuk istilahnya kita udah benar-benar menghamba dan tidak ada rasa kok saya rakaat beberapa. Iya. Saya rasakan seperti itu. Betul, Bu. Makanya kenapa diulang-ulang? Kuncinya latihan. Masuk dalam itu. Jadi dulu perasaan rasanya hilang terus ya rakaat beberapa. Karena kalau saya sudah masuk ke situ, insya Allah ya akan berkurang. Tuh. Betul. Makanya Bu, kenapa di setiap sholat ada satu kata yang keren banget? Ihdina sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang, berarti belum ada yang benar-benar lurus dong kalau gitu. That's it. Betul ya Bu ya? Jadi tiap belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi gitu. Sip. Aman ya Ibu Bapak ya? Oke, kesimpulan besar saya simpulkan lagi. 1, ibadah adalah menghambakan kepada hukum. Hukumnya namanya hukum sunatullah. Hukum sunatullah adalah hukum universal yang akan terjadi pada siapapun, dan konteksnya adalah kembali kepada keselarasan. Di sini kata kuncinya adalah selaras, atau pakai bahasanya disebut harmoni. Maka kata dasarnya harmonisasi rahmatan lil alamin. Saat kita udah nggak sibuk lagi dengan aku 4, nggak sibuk dengan aku 3, kita akan melihat hanya dalam konteks yang namanya aku 2. Nah, saat kita terhubung dengan aku 2 inilah selaras dengan yang namanya tauhid. Karena nggak ada yang lepas, yang beda cuman identitas, tapi esensinya adalah listrik yang sama gitu. Maka saat kita masih ngelihat identitas, berarti resolusinya rendah. Tapi saat kita ngelihat listriknya, resolusinya semakin tinggi. Semakin melistrik, semakin meruhani. Semakin menjasad, semakin memateri. Yang punya berat, gramasi, kilogram, itu materi. Maka kalau hidup semakin berat, terlalu materialistik. Saat terlalu materialistik, jangan lupa meruhani, gitu kira-kira. Nah, disitulah nanti kita akan bicara tauhid. Tauhid itu menyatu, datang dari sumber yang sama, gitu kira-kira. Oh, silakan. Tadi kan kita banyak pelajaran. Yang itu ada di aku. Apa Pak Sari? Banyak pelajaran. Iya. Iya. Dan 4. Yes. Nah, dan itu selalu kita respon. Apapun itu pikiran, segala macam kita respon. Sesuai lah. Nah, tapi ketika itu aku juga itu ngapain? Pelajarannya apa itu? Ya. Aku juga itu berproses dalam menentukan kedekatan kita. Iya. Iya. Ya, gini Pak. Aku 2 itu kebijaksanaan. Aku 2 itu bijaksana. Aku 3 itu ego. Jadi ketika itu ujian datang, bagaimana itu aku 2, 3, 4 itu merespon ujian itu? Ya, begitu suatu kejadian, 99% yang merespon kan aku 3. Saat aku 3-nya tidak terlalu diaktifkan, diem dulu, hold dulu, kita terhubung ke aku 2 tuh. Misal, ada yang ngomong tot, dah. Kalau aku 3 Pak, langsung balas nih. Tapi kalau aku 2, didengerin dulu. Kenapa? Nggak langsung ngebalas, nggak langsung marah, nggak langsung komen balik. Karena kenapa? Kebijaksanaannya hadir di sini. Maka meresponnya aku 2 dan aku 3. Yang aku 3 tadi emosional, yang aku 2 tadi responsif gitu. Artinya apa? Kalau kita
kalau kita merespon dengan aku dua, nggak mengganggu kedamaian yang di dalam gitu loh Pak. Hektik yang di luar mau gimana pun, di dalamnya nggak jadi hektik. Kenapa? Karena tahu bahwa semua kejadian aku hadapi dengan kebijaksanaan gitu kira-kira. Jadi yang menjalankan, yang belajar, yang bisa menerima hikmah itu utamanya yang kedua. Nah, yang bisa menerima hikmah adalah aku tiga, jiwa yang tenang. Saat jiwanya tenang, dia nempel ke aku dua gitu. Saat jiwanya nggak tenang, aku duanya ketutup. Tenang lagi, bijaksana lagi. Chaos lagi, ego lagi. Udah nggak ada lagi. Aku dua ini jalan penyelamatnya. Aku dua tuh nunggu Pak. Kamu mau menghadiri aku atau tidak gitu? Karena saat nanti nyambung ke aku dua, dia yang akan membawa ke aku satu gitu. Nah itu belum kita bahas sih. Gitu kira-kira. Jadi simpelnya, mau emosi, mau bijaksana. Mau reaktif, mau responsif. Nah semuanya datang dari pengertian sebenarnya. Gitu. Oke Pak? Sip. Mangga Pak. Gimana caranya kita membedakan bahwa kita lagi membawa kita yang sama aku juga. Cara membedakannya? Ya. Kalau satu waktu kita diminta sangka, kita membedakan apakah kita sangka secara biasa menganalisa apa yang terjadi. Kita takut. Ya. Ya. Mungkin saya bisa mengaitkan dengan apa yang Rasulullah pada waktu di Taif dilempar orang dan sebagainya dan Jibril untuk membersihkan gunung kalau bilang biarkan mereka dalam makam tidak tahu. Nah menurut saya ini banyak betul kalau kita optimal. Betul. Tapi kita orang biasa kadang-kadang takut dan sabar itu Tipis. Betul Pak. Jadi rumusnya gini Pak. Sabar, ikhlas, tawakal, bego emang beda tipis ini empat-empatnya. Iya benar Pak. Iya benar. Dan kalau tadi Bapak bilang bahwa kita manusia biasa, mohon maaf Pak, semua manusia biasa kecuali yang mau melatih. Kata kuncinya di latihan. Sehingga begitu ada bentakan tapi kita pakai aku dua, tahu ini bentakannya seperti apa ketika membahayakan kita bisa self defense, tapi bukan dengan kebencian gitu. Dan nanti kita akan ngerti kalau aku dua yang melakukan itu bukan karena keharusan, bukan karena ego, bukan karena kebencian, tapi konteksnya adalah ketenangan yang mengambil keputusan gitu Pak. Ininya ada di situ gitu. Dan itu nanti semuanya dirasa sih sebenarnya. Rasanya tuh melepaskan atau membebankan. Rasanya tuh rilis atau ngebuat kita jadi hektik. Nah itu nanti perbedaannya di situ gitu. Makanya indikator parameter kalau di aku dua di ayat 8927 ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Contoh Pak, bentakan, pujian, cacian, makian itu semuanya hanya suara sebenarnya. Tergantung kita memaknai. Sehingga kalau kita mendengarkan itu tanpa konteks menyadari dan langsung memaknai dengan reaktif, nah itu udah jelas aku tiga gitu. Gitu intinya. Nah tapi di lain kesempatan, menarik nih Pak. Di surat 8:17 ada kalimat, bukan engkau yang menghunuskan pedang tapi aku kata Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad perangnya bukan di aku tiga, tapi di aku dua. Karena dia melakukan self defense, bukan mau ngebunuh gitu kira-kira. Itu sih Pak. Dan betul Pak, gak mudah, tapi kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Kata kuncinya latihan gitu ini. Gitu. Kenapa Pak? Jadi bodoh dulu. Bodoh mah udah Pak, udah pastilah. Udah jangan jadi bodoh mah udah pasti. Justru belajar untuk bijaksana. Gitu intinya. Bukan pertanyaan yang pertanyaan yang menurut saya pertanyaan bodoh. In reality gitu ya, orang-orang yang tidak selaras dengan hukum yang partikel maupun yang sunatullah kok kayaknya hidupnya enak saja. Ya. Atau nyaman atau mereka happy. Ya. Seperti itu. Ya. Kenapa begitu? Ya. Ya. Karena itu dugaan Bapak.
Iya, Bapak menduga dengan asumsi bahwa orang yang di sini hidupnya happy. Satu. Atau kita menduga dia nggak selaras dengan hukum-hukum ini gitu. Bisa jadi selaras juga. Iya, nggak tahu. Itu yang tadi, nggak ada penilaian yang kita bisa tahu, itu nggak bisa. Di luar kita nggak bisa judgement gitu Pak. Contoh, ini tetangga mobilnya baru mulu padahal nggak pernah tahajud misalnya Pak. Misal, ngelihat tahajud nggak pernah, ke masjid nggak pernah, tapi mobilnya baru terus. Jangan-jangan hukum terima kasihnya dia lebih bagus daripada yang tahajud. Begitu dia terima, dia kasih, dia terima, dia kasih, maka hukum perputarannya lebih lancar. Rezekinya lebih gede, karena kenapa? Orang dia keluarnya lebih gede, dia nggak lebih pelit. Ini yang tiap hari tahajud, pelitnya bukan main, komplain mulu misalnya. Berarti hukum perputarannya nggak terjadi gitu. Terus kita menyangka dengan limitasi 1% kita, ini orang nggak ngikutin sunatullah, tapi hidupnya enak mulu. Nah, itu yang berbahaya Pak. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu mengikuti atau tidak. Itu kaitannya kembali kepada self-expression, diri lah gitu kira-kira. Gitu. Sip ya. Jadi ujung-ujungnya, nah ibu bapak punten pisan mohon maaf ya. Ujung-ujungnya kita hanya akan kembali untuk diri sendiri. Titik. Udah. Sip ya, Mas. Salam. Oke, gini, bedanya aku 1, 2, 3, 4. 3 episode kemarin kamu nonton lagi nanti ya. Soalnya ada di situ udah kita bahas. Tapi gampangannya gini Mas. Diri kita punya lapisan. Bagus sih. Umur berapa Mas? Sorry. 13 tahun. Bagus sih. Nah, 13 tahun lebih cepat ngerti ini lebih bagus ya. Karena lebih tahu bahwa konteks di mana kita punya lapisan diri yang paling luar namanya jasad. Contoh, spidol ini baik atau buruk Mas? Netral. Oke? Sekarang saya tanya, spidol ini mau saya pakai baik atau buruk tergantung tangan saya nggak? Belum tentu. Kenapa? Tangan saya tergantung dari keinginan saya. Oke? Berarti tangan adalah aku 4, keinginan itu aku 3. Oke? Contoh, suka lapar nggak? Oke, ada yang manggil nggak? Manggil. Suara dari perut. Suka kesal nggak? Suka. Ada yang manggil dari jiwa. Suara perut aku 4, suara jiwa kesal itu aku 3. Gitu. Nah maka aku 4, aku 3, aku 2, aku 1 nanti jadi satu kesatuan bahwa ngerti kita ini bukan hanya tubuh fisik, tapi kita punya jiwa, kita ada ruh, dan kita nanti bisa menyatu dalam satu kesatuan menjadi konteks yang Allah itu sendiri gitu. Oke? Sip? Ya, bingung. Nanti kamu ngerti pelan-pelan. Ya, nanti ngerti. Nah, bagus, bingung. Dan pertanyaannya, kita tepuk tangan dulu dong, keren banget pertanyaan. Mungkin ibu bapak di umur 13 nggak akan nanya gini sih. Main layangan. Mangga, tadi siapa? Punten. Thank you ya Mas ya, keren Mas. Mantap. Iya ibu mangga. Dia pakai mic. Jadi saya boleh kasih dulu. Ya, sebentar. Gimana Pak? Kenali dirimu, kamu akan kenal siapa Tuhan. Betul, udah itu aja Pak. Jadi nggak usah stresnya sama orang lain gitu Pak, kira-kira. Ya. Ya nggak tahu Bu, saya juga bukan panitianya, itu nomor 1. Ibu nanya aneh-aneh bisa masuk surga atau nggak tahu. Saya bukan panitia surga, udah jelas. Yang kedua, amalan dia mau gimana? Kita nggak pernah ngerti sikap hati seseorang di hadapan Allah gitu. So itulah kenapa don't judge a book by cover. Kita nggak usah ngejudge karena urusan dia surga atau nggak urusan dia sama Tuhannya gitu. Oke Bu, tenang Bu, surga panitianya belum dibentuk, jadi nggak usah pusing. Sip ya.
Kita siap-siap asar, kita doa sebentar sebelum tutup. Duh, nuhun hari ini seru banget. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hatur nuhun, terima kasih. Semoga ada sesuatu, semoga ada yang bisa diambil, dan senantiasa ibu bapak sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita langsung asar.